Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Imbo Channel. Jadi pada episode kita kali ini kita mencoba untuk melihat suasana Pulau Gunung Api di Kepulauan Banda. Kepulauan Banda terkenal sebagai sebuah daerah produsen tunggal buah pala. Kepulauan Banda sebelum abad ke-15 sudah terkenal di dunia internasional. Jadi Pulau Banda adalah produsen tunggal dari buah pala. Di Nusantara ini belum ada penghasil pala, jadi dari Pulau Banda ini kemudian pala disebar ke beberapa daerah di Nusantara. Kontak awal terjadi dengan bangsa-bangsa Asia seperti bangsa pelaut dan pedagang dari Pulau Banda ini. Kemudian Cina, India, dan Arab. Orang-orang Banda selain menjual pala pada fulinya juga ikut serta dalam pelayaran perdagangan buah pala sampai ke Malaka, tempat di mana berkumpul berbagai armada dagang. Salah satu pulau yang patut disinggahi ketika berkunjung ke Kepulauan Banda adalah Pulau Gunung Api Banda. Pulau Gunung Api Banda merupakan sebuah pulau yang keseluruhan daratannya adalah gunung api vulkanis, memiliki ketinggian sekira 656 meter di atas permukaan laut. Pulau Gunung Api Banda terletak di Laut Banda, secara administratif masuk dalam Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Tahukah guys bahwa Gunung Api Banda sudah lama tercatat di buku sejarah bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menduduki Kepulauan Banda. Kejadian ini terjadi saat bangsa Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kepulauan Banda merupakan produsen tunggal buah pala dan fuli, sehingga membuat bangsa Portugis memonopolinya hingga tahun 1605. Pada tahun 1605, Belanda menaklukkan Portugis dengan bantuan suku Hitu yang ada di Maluku. Maksud Belanda menduduki Maluku adalah untuk memonopoli cengkeh di Maluku dan buah pala di Banda. Ya, mari kita lihat di manakah posisi Pulau Gunung Api di Kepulauan Banda ini. Jadi, ini adalah Pulau Gunung Api. Jadi, Pulau Gunung Api ini merupakan salah satu dari gugusan Kepulauan Banda. Di Kepulauan Banda itu terdiri atas dari Gunung Api, Pulau Neira, Banda Besar, kemudian ini Pulau Syahrir atau Pulau Pisang, kemudian ini Pulau Hatta, ini Pulau Ai, dan ini Pulau Run. Jadi Pulau Gunung Api ini terletak di samping, dia berhampiran dengan Pulau Neira. Jadi posisinya di sebelah timur adalah Pulau Neira dan di sebelah selatan ini adalah Pulau Banda Besar. Jadi inilah pusat rempah-rempah, pusat pala dunia di abad ke-15, itu berasal dari Kepulauan Banda ini. Nah, sekarang kita lihat Kepulauan Banda ini berada di Lautan Banda. Jadi ini adalah Lautan Banda dan ini adalah Kepulauan Banda. Dia berada di bawah Pulau Seram dan ini Kota Ambon. Kota Ambon di sini, kemudian Kepulauan Banda merupakan kecamatan dari Kabupaten Maluku Tengah yang beribu kota di Masohi. Masohi berada di sekitar sini. Jadi ini Kepulauan Banda, ini daerah Tual, Kota Tual, ini Papua. Ini Papua, ini Kaimana, ini Fakfak, ini Ambon, ini Kendari,
ini Makassar, dan ini Jakarta, Surabaya. Ya, jadi gunung api ini pada saat meletus di tahun 1988 banyak pemukiman yang ada di sekitar di pinggiran pulau dari banda api ini. Kemudian pada saat terjadi letusan, masyarakat yang berada di kepulauan sini, kemudian berada di Pulau Neira yang padat penduduk ini, kemudian diungsikan. Ada yang sebagian ke Ambon, ada yang sebagian diungsikan ke Pulau Banda Besar, terutama di belakang Banda yang aman karena radius yang aman 1 kilometer. Pada saat setelah selesai letusan gunung api, kemudian penduduk kembali dari pengungsian. Sebagian pengungsian dari penduduk yang ada yang berdiam di sekitar Pulau Banda ini kemudian direlokasi di Tanah Rata, yang salah satu wilayah dari Pulau Banda Neira itu. Ini adalah lokasi Tanah Rata, tempat pengungsian masyarakat yang ada di gunung api. Ya, jadi gunung api ini dihuni oleh penduduk kurang lebih waktu itu 1.000 jiwa yang diusirkan dari pulau sini. Secara pengamatan gunung api Banda dicatat sejak tanggal 17 April 1586 yang dilakukan oleh bangsa Portugis sampai di tahun 1602, sedangkan bangsa Belanda melakukan pencatatan erupsi sejak tahun 1621. Adapun data erupsi gunung api tercatat sebanyak 27 kali sejak Portugis menduduki Kepulauan Banda. Sedangkan aktivitas erupsi terakhir gunung api Banda tercatat pada tanggal 17 Mei 1988 di saat pemerintahan Indonesia zaman Orde Baru. Letusan terakhir di tahun 1988 tersebut tipe letusannya eksplosif, menghasilkan kolom abu ke atas dengan ketinggian 3-5 km. Letusannya agak besar, bisa mengganggu penerbangan. Diikuti aliran lava yang sampai ke laut, ke lereng sebelah timur. Seluruh warga saat itu diminta mengungsi dari pulau gunung api sampai di zona aman. Zona aman zaman itu evakuasi berhasil, 1.000 orang lebih dievakuasi dari desa yang terkena aliran lava. Saat ini gunung api Banda masih dalam kategori aktif dengan beberapa aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik gunung api Banda ini terpicu langsung oleh gempa tektonik yang sering terjadi di wilayah tersebut, yang mana dari gempa tektonik ini berpengaruh langsung pada aktivitas magma di dalam gunung api. Aktivitas magma ini kemudian memicu terjadinya gempa vulkanik yang terus terjadi hingga saat ini. Masyarakat Banda yang berada saat ini sudah terbiasa dengan aktivitas vulkanik ini. Di satu sisi, pemerintah dalam ini BMKG setiap saat melakukan monitoring ataupun pengamatan terhadap aktivitas vulkanik gunung api Banda. Dan pernah di tahun 2021 aktivitas sempat naik, namun tetap dipantau oleh pemerintah dan sewaktu-waktu pemerintah bisa melakukan evakuasi.